Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudin, mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Dengan ini akan mempresentasikan makalah sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dan praktek desentralisasi dengan tema analisis kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama Kota Serang. Latar belakang, menurut pendapat One Hill, pemerintah tentu akan menaruh perhatian dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata akan mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya sosial, ekonomi, dan dampak lingkungan. Pembangunan pariwisata Banten Lama juga diadopsi sebagai visi pembangunan pariwisata Provinsi Banten, yaitu Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah. Dengan tujuan meningkatkan aktivitas pariwisata melalui pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing. Revitalisasi Banten Lama dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Banten sejak 2017 hingga sekarang. Akan tetapi, dalam perkembangannya regulasi maupun indikator formal dan holistik yang dapat diadopsi dijadikan pedoman dalam menilai keberhasilan pembangunan tidak tersedia dengan lengkap. Kebijakan pariwisata belum diimplementasikan secara konkret dalam pengembangan pariwisata Banten Lama baru mampu mengubah tampilan Banten Lama dari bentuk fisik atau infrastruktur, tetapi belum membawa dampak perubahan ekonomi bagi masyarakat dan belum ada perubahan perilaku dan budaya warga untuk menjaga aset pariwisata. Untuk itu, makalah ini akan mengupas aspek kebijakan yang terkait dengan kebijakan pariwisata Banten Lama Kota Serang. Permasalahan apa sih yang akan dibahas dalam makalah ini? Yang pertama yaitu bagaimanakah kebijakan pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan pariwisata Banten Lama Kota Serang. Yang kedua, bagaimanakah signifikasi kebijakan pariwisata Banten Lama terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Sedangkan tujuan dalam makalah ini yaitu untuk 1. Mengetahui kebijakan pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan pariwisata Banten Lama Kota Serang. Yang kedua, mengetahui signifikasi kebijakan pariwisata Banten Lama terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Sedangkan metode pendekatannya dalam makalah ini yaitu tulisan ini menggunakan metode kepustakaan dengan melakukan review dan beberapa jurnal dan referensi yang terkait, sehingga dapat ditarik suatu simpulan yang merupakan hasil dari analisis dan sintesis. Metode analisis digunakan analisis deskriptif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Konsep dan teori yang dipakai dalam makalah ini yaitu untuk menjelaskan tentang 1. Pengembangan destinasi pariwisata. Menurut Gan Envar, mengemukakan bahwa suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil secara optimal didasarkan pada 4 aspek, yaitu 1. Mempertahankan kelestarian lingkungan. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. 3. Menjamin kepuasan pengunjung. 4. Meningkatkan keterpaduan dan kesatuan pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zona pengembangan. Yang kedua, pengembangan pariwisata sebagai kebijakan publik. Menurut Quaide, menjelaskan analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi yang dapat menjadi landasan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Dalam analisis kebijakan, prosedur umumnya yaitu 1. Pemantauan, 2. Peramalan, 3. Evaluasi,
4. Rekomendasi. Dan yang kelima, perumusan masalah. Yang ketiga, menjelaskan pemerintah dan kebijakan pariwisata. Menurut Gi, lebih tegas dijelaskan kebijakan umumnya mengacu pada rencana, keseluruhan tingkat tinggi yang mencakup tujuan dan prosedur. Kebijakan mewujudkan tujuan dan strategi yang telah diadopsi pemerintah sehubungan dengan pariwisata, pembangunan ekonomi, pekerjaan, hubungan politik, atau kombinasi dari ketiganya. Karenanya keterlibatan sektor publik sangat penting dalam penentuan kebijakan pariwisata. Yang keempat, menjelaskan komitmen pemerintah sebagai dasar kebijakan. Komitmen pemerintah yang kuat akan mampu memobilisasi sumber daya yang dimiliki, sehingga pengembangan pariwisata dapat semakin dipercepat dan dioptimalkan. Kegiatan bisnis pariwisata bersifat multisektoral yang melibatkan berbagai sektor, yaitu perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, kesehatan, pertahanan dan keamanan, industri masyarakat, pemerintah daerah, dan sebagainya. Pembahasan dalam makalah ini yaitu untuk membahas tentang 1. Perencanaan dan pembangunan pariwisata Banten Lama. Terdapat dua sistem perencanaan pariwisata, yaitu sistem top down dan bottom up. Dalam kondisi sistem pemerintah saat ini, yang harus dilakukan adalah mengubah sistem top down leadership menjadi bottom up. Hal ini sebagai upaya memaksimalkan sosial kapital, sehingga dapat terbangun political capacity yang memadai. Pembangunan politik sebagai suatu proses pembinaan tidak hanya memiliki sasaran untuk melakukan perubahan institusional dalam sistem pemerintahan dan politik, tetapi juga sistem kelembagaan sosial dan ekonomi sesuai bangsa. Di samping itu, aspek yang tidak kalah pentingnya bahkan harus menjadi perhatian adalah masalah mental. Yang kedua, membahas tentang kebijakan fiskal revitalisasi Banten Lama Kota Serang. Proses revitalisasi Banten Lama dengan anggaran bersumber dari dana hibah Provinsi Banten yang dialokasikan kepada pemerintah Kota Serang guna merevitalisasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah Kota Serang untuk pelaksanaan kajian revitalisasi Banten Lama dengan anggaran pertama sebesar 2.250 juta. Sedangkan Kota Serang menganggarkan dana hanya untuk sarana pendukung destinasi pariwisata. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kebijakan pariwisata berkelanjutan Banten Lama Kota Serang. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Menurut Mako, Mose, dan Lickerman, keberlanjutan dianalogikan dalam tiga sektor utama, yaitu lembaga pengelolaan yang tak hanya memberikan kesempatan rekreasi di luar ruangan tetapi juga mengatur latar belakang pemandangan untuk pengembangan pariwisata. Yang kedua, industri pariwisata yang memfasilitasi banyak kesempatan rekreasi dan menyediakan tempat mendukung penginapan, makan, dan transportasi. Ketiga, penduduk setempat yang mendapatkan manfaat dari pembangunan pariwisata, tetapi yang mungkin juga membawa biaya tertentu yang berkaitan dengan dampak pada kualitas hidup, infrastruktur, dan jasa. Adapun beberapa kebijakan yang menyangkut
pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Banten antara lain. Yang pertama, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang tahun 2010 sampai 2030. Yang kedua, Perda Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah tahun 2015 sampai 2025. Yang ketiga, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Banten 2018 sampai 2025. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai signifikasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di Banten Lama, Kota Serang. Hal ini menyimpulkan bahwa pariwisata berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik, tingginya tingkat kerjasama, kolaborasi, dan integrasi yang diperlukan untuk mencapai pendekatan sistemik, holistik, interdisipliner, dan partisipatori. Untuk pariwisata yang berkelanjutan pada setiap tingkat berarti sudah jelas kerjasama, kolaborasi, dan integrasi dalam sektor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam kasus destinasi wisata Banten Lama Kota Serang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan berkelanjutan dalam aspek ekonomi, yaitu implementasi pembangunan berkelanjutan menekankan pada dua strategi yang harus diwujudkan dalam peningkatan nilai ekonomi masyarakat, yaitu pertama, menciptakan simbiosis mutualisme antara pariwisata, pertanian, dan kelautan. Semua hal pertanian dan kelautan yang diperoleh harus dikemas dan dipasarkan sesuai dengan standar bisnis internasional untuk menunjang keunikan pariwisata yang dimiliki. Sebaliknya, konstruksi ekonomi harus diarahkan pada kesejahteraan petani dan nelayan yang termarginalisasi. Untuk mewujudkan ini harus dilakukan good corporate governance, usaha pariwisata yaitu transparansi, fase governance, struktur, proses, dan governance outcome, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi pariwisata. Kedua, memanfaatkan peluang usaha pariwisata yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Berbagai produk wisata seperti yang wisata religius, wisata cagar budaya, wisata alam, dan wisata keilmuan yang ada di Banten Lama. Peluang ini sudah didukung oleh adanya pergeseran pasar dari pola konsumsi massal ke wisata yang minat khusus dan berwawasan lingkungan. Pada sisi lain, yang menjadi skala prioritas adalah mendorong peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata. Yang kedua, pembahasan berkelanjutan dalam aspek sosial budaya. Perhatian terhadap aspek sosial budaya dalam pariwisata masih sangat rendah. Hal ini disebabkan sebagai ukuran atau indikator yang digunakan adalah performance indikator yang diukur secara statistik atau kuantitatif. Sementara itu, sebagian dari isu sosial budaya bersifat kualitatif, sehingga tidak termasuk dalam indikator keberhasilan pembangunan. Adanya ketimpangan kondisi seperti di atas, perlu adanya kebijakan yang mewajibkan para pelaku usaha pariwisata memprioritaskan dan melestarikan keunikan budaya sekaligus optimalisasi peran masyarakat lokal. Peran masyarakat lokal tidak dapat diabaikan, justru dioptimalkan karena pada masyarakat melekat keunikan dan keragaman budaya dalam menciptakan identitas dan jati diri. Sebagai bagian dari pengembangan pariwisata secara inklusif. Proses pemberdayaan bertujuan pula dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi dan spiritual sehingga mampu mencapai kemampuan intelektual masyarakat yang adil dan beradab.
Kebijakan ini dapat diverifikasi melalui pembuatan kebijakan pariwisata dengan membuat event pariwisata seperti festival dan mengedepankan atraksi budaya yang dimiliki dan melibatkan masyarakat internasional sebagai media promosi dan diplomasi antara masyarakat lokal dan dunia internasional. Sedangkan pembahasan ketiga yaitu keberlanjutan dalam aspek lingkungan. Strategi kebijakan pada aspek lingkungan hidup dapat bersifat preventif dan represif dengan melibatkan seluruh stakeholder dari pariwisata. Secara preventif dilakukan dengan pembuatan cetak biru standarisasi lingkungan hidup. Kebijakan ini menjadi pedoman kriteria, prosedur teknis dan penetapan kinerja bagi pelaku pariwisata dalam mengelola dan mempertahankan eksistensi usaha pariwisata di masa depan, sekaligus mengedepankan perlindungan atau konservasi terhadap lingkungan hidup. Kebijakan yang menetapkan daerah konservasi dalam seperti pantai, danau, hutan, dan warisan budaya akan mampu mereduksi dampak negatif dari komersialisasi pariwisata. Konstruksi kebijakan ini akan membatasi kecenderungan alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan aktivitas bisnis yang menyalahi tata letak dan tata ruang. Kebijakan preventif kalau tidak diikuti oleh kebijakan represif maka akan sia-sia. Kesimpulannya yaitu pembangunan pariwisata Bandar Lama Kota Serang merupakan kebijakan dalam pembangunan yang berdimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup dengan landasan keadilan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga generasi yang masa akan datang. Konsep ini muncul akibat dari perkembangan ekonomi dan dampaknya pada masyarakat Bandar Lama Kota Serang. Untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan, umumnya mewakili pemikiran sebagai berikut. 1. Kepedulian pembangunan dengan berbagai tantangannya. 2. Perhatian dengan dampak industri pariwisata. Untuk itu, pariwisata dipandang sebagai suatu sistem yang saling terkait dan saling berinteraksi. Dibutuhkan sinergi kebijakan dengan pendekatan multisektoral dan multidisiplin. Sinergitas pemerintah, swasta, dan masyarakat mutlak dalam pewujudan pariwisata dan menjadikan identitas pariwisata Bandar Lama dalam persaingan tingkat nasional dan global. Oleh karena itu, perlu adanya beberapa strategi untuk mengembangkan pariwisata yang berbarengan dengan usaha konservasi budaya dan alam. Demikianlah presentasi dari tugas mata kuliah konsep dan praktek desentralisasi dengan tema analisis kebijakan pengembangan pariwisata daerah Banten Lama, Kota Serang. Atas kekurangan dari presentasi ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.